Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dan para pendengar yang terkasih. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa berkumpul dalam ibadah pada hari ini. Dan meskipun kita masih dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan, namun mari kita terus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada minggu hari ini kita masih beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Ibadah saat ini mengambil tema hidup di dalam Kristus. Dan yang akan menyampaikan kesaksian firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Samuel Andi Prastyo. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan memasuki ibadah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2, Indahnya Saat Yang Teduh. Bapak, Ibu, anak-anakku dan saudara-saudari yang terkasih, juga para pendengar dimanapun Bapak Ibu berada, marilah ibadah pada minggu hari ini kita mulai dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, minggu hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-12 dengan tema hidup di dalam Kristus. Melalui tema ini kita diingatkan untuk terus memperteguh komitmen kita hidup di dalam Kristus dengan segala konsekuensinya. Kita diingatkan untuk hidup dalam keteladanan Kristus. Kita diingatkan untuk hidup dalam perspektif kerajaan Allah. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kita masih hidup menuruti keinginan kita sendiri. Kita cenderung lebih senang menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak bersedia berjalan di jalan yang sempit dan terjal, buah dari konsekuensi mengikut Kristus. Oleh karena itu,
Marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan memohon pengampunan dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilahkan. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Dengarkanlah dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah. Sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergema dan berbahagia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang dengan penuh kerendahan hati mengakui dan menyesali segala dosa-dosanya di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan kasih, menganugerahkan pengampunan dan pembaharuan sebagaimana sabdanya dalam surat Efesus pasal pertama ayatnya yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan dan hidup di dalam anugerah-Nya dengan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat.
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian sabda Tuhan. Dan oleh karena itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklesi. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami sapa di dalam Kristus Tuhan, yang senantiasa memberi keteladanan akan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih setia-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kasih dan pertolongan-Mu senantiasa kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, kami bersyukur untuk berkat-Mu itu. Minggu hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenung-renungkan kesaksian sabda Tuhan yang menolong dan yang memampukan kami untuk terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sabda Tuhan yang menjadi pelita dan yang menjadi terang bagi jalan dan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami boleh membacanya dengan baik, terlebih kami boleh memahami dan boleh melakukan kesaksian sabda Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Bukalah mata hati kami dan biarlah Roh Kudus-Mu menaungi dan berkarya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan para pendengar dimanapun Bapak Ibu berada, sabda Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 28 sampai 39. Injil Matius pasal 10 ayat 28 sampai 39 yang demikian kesaksian sabdanya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudara dan para pendengar yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Kiranya kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan penghiburan oleh Tuhan. Minggu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita memasuki minggu biasa ke-12. Dan dalam minggu hari ini tema dari bacaan sabda yang telah kita baca dan kita dengar bersama ialah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap hal yang kita kerjakan atau setiap hal yang kita pilih mempunyai sebuah konsekuensi. Misalnya adalah ketika di masa pandemi COVID-19 ini, kita yang berprofesi bekerja di rumah sakit sebagai tenaga medis dan lain sebagainya, pasti juga mempunyai konsekuensi yang tidak ringan. Harus memakai APD dengan lengkap, harus menjaga kesehatan dengan betul, dan lain sebagainya. Atau juga misalnya adalah di masa pandemi ini, karena kita beribadah di rumah, maka kita harus beribadah dengan membuka kanal YouTube. Maka konsekuensinya adalah paket internet di HP atau di laptop kita harus tersedia. Itulah konsekuensi yang timbul manakala kita memilih sebuah pilihan atau mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, begitu pula dengan konsekuensi yang harus kita tanggung manakala kita menerima panggilan Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menjadi milik kepunyaannya, pasti juga disertai dengan konsekuensi logis yang harus kita kerjakan. Kita menjadi anaknya, kita menjadi kekasih hatinya, kita ditebusnya, tentu saja ada hal yang juga harus kita kerjakan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada minggu hari ini juga mengatakan hal yang demikian. Pada waktu itu para murid dipilih oleh Yesus. Kita bisa melihat bacaan sebelumnya, pada perikop sebelumnya, yaitu Yesus memilih para murid dan kemudian mengutus ke-12 muridnya. Dan pada bacaan kita pada saat ini, setelah para murid dipanggil, kemudian diutus untuk mewartakan karya Allah, untuk mengajar, untuk menyelenyapkan penyakit, tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung para murid. Para murid telah menerima Kristus, menjadi bagian dalam kehidupan Kristus, hidup di dalam Kristus, menjadi warga kerajaan Allah, tapi juga sekaligus mempunyai konsekuensi yang harus dikerjakan. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam bacaan kita pada saat ini, mereka harus mengerjakan dan harus menanggung sebuah konsekuensi di dalam mengikut Yesus. Paling tidak kita diperlihatkan pada 3 hal. Yang pertama adalah ketika para murid hidup di dalam Kristus dan menjadi bagian di dalam Kristus, mengerjakan karyanya, mungkin saja para murid akan menghadapi penolakan dan bahkan mungkin penganiayaan. Perikop kita pada saat ini, kalau kita baca dari ayatnya yang ke-16, Yesus mengatakan kepada para murid, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Artinya apa? Ada konsekuensi penolakan yang bisa saja diterima oleh para murid, bahkan mungkin lebih jauh daripada penolakan, yaitu penganiayaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian juga mengatakan dan memberi pengharapan bahwa ingatlah bahwa Allah berkuasa atas segala hal. Burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, itu pun juga dalam kekuasaan Allah. Rambut kita juga dalam kekuasaan Allah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya para murid diutus untuk tidak khawatir, tidak takut manakala harus menghadapi konsekuensi itu. Yang kedua adalah mereka dituntut, atau para murid dituntut untuk hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkannya dengan sangat ekstrim sekali, bahwa ketika kamu mengasihi bapamu, ibumu lebih daripada mengasihi aku, engkau tidak layak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid tentang kesetiaan dan tentang ketaatan secara totalitas. Ada banyak godaan, ada banyak hambatan yang dapat saja menghalangi para murid manakala akan mengikut Yesus, dan justru godaan, hambatan, dan tantangan itu datang dari orang yang paling dekat. Bisa juga datang dari hal yang paling dekat dengan kita. Tidak harus dan tidak hanya keluarga kita, tetapi juga mungkin pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin saja bisa menghambat relasi kita dengan Tuhan. Mungkin saja dapat menghambat komitmen kita untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang ada di dekat kita. Kita harus senantiasa waspada, kita harus senantiasa mendekatkan diri dan secara totalitas hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kesetiaan. Jika engkau mengasihi yang lain lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sini para murid diajak untuk dapat melihat konsekuensi logis ketika mengikut Yesus, yaitu secara totalitas harus membaktikan dirinya dalam pekerjaan Allah. Yang ketiga adalah setiap orang yang meresponi panggilan Allah, yang hidup di dalam cinta kasih Allah, harus menanggung salibnya. Artinya apa?
Artinya orang tersebut harus menyalipkan kepentingan dan ego pribadi dan mewujudkan cinta kasih Allah bagi dunia dan bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu saja kita masih ingat ketika kita dibaptis dulu. Kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita telah dimeteraikan dan kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Itu berarti apa? Itu berarti di dalam kehidupan kita pun juga harus menanggung konsekuensi-konsekuensi logis manakala kita meresponi panggilan Allah tersebut. Hidup di dalam Kristus berarti kita pun juga harus bersedia melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Itu pun juga harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan sembrono. Konsekuensi logis yang tidak mudah, karena mungkin saja kita akan ditolak, mungkin saja ada orang yang tidak suka dengan kita. Dan konsekuensi yang lainnya adalah kita juga harus hidup di dalam ketaatan, kita harus hidup di dalam kesetiaan. Mungkin saja pekerjaan kita, orang-orang yang terdekat kita, hobi kita, dan segala aktivitas kita, komunitas kita malah menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita harus waspada dan kita harus terus menyandarkan hanya kepada Kristus. Kalau kita bisa meneladani dan hidup di dalam Kristus, maka kita pun juga boleh berbagi kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus menyalipkan segala ego dan kepentingan diri kita pribadi, menjadi rekan sekerja Allah, mewujudkan cinta kasih-Nya, berbela rasa, mengasihi secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan pekerjaan yang mudah, bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, karena kita harus menyalipkan ego kita, kita harus menyalipkan kepentingan kita harus menyalipkan hawa nafsu kita harus menyalipkan keakuan kita. Bukan perkara yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi justru saat ini kita diingatkan, manakala kita hidup di dalam Kristus, manakala kita meresponi panggilannya, menjadi rekan sekerjanya, kita harus betul-betul totalitas dan menyalipkan segala keakuan, ego dan hawa nafsu kita, dan terus melangkah supaya kita dilayakkan olehnya. Paulus mengatakan yang demikian, namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Bukan kepentingan diri kita, bukan keakuan kita, bukan hawa nafsu kita, tetapi Kristus dan kehendak Kristuslah yang harus kita kerjakan dan kita wujud nyatakan bagi sesama kita. Hidup di dalam Kristus mengandung konsekuensi yang tidak mudah, tetapi justru itulah kita dipanggil dan kita harus terus mengerjakannya. Selamat untuk mengerjakan cinta kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat untuk hidup di dalam Kristus. Itu berarti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk taburan firman Tuhan yang mengingatkan kami akan konsekuensi logis yang harus kami kerjakan manakala kami hidup di dalam Engkau. Mungkin saja Tuhan dalam kehidupan kami ada banyak penolakan dan mungkin penganiayaan, tapi justru itulah kami semakin dikuatkan. Kami juga diingatkan untuk terus setia dan taat kepadamu,
bahkan mengasihi-Mu lebih daripada apa yang ada di sekitar kami. Juga Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami dapat menanggung atau memikul salib kami. Berarti menyalibkan segala ego, keakuan, hawa nafsu dan kepentingan kami. Dan di atas semuanya itu Tuhan, hanya Kristus dan pewartaan kasih-Mu sajalah yang kami wujud nyatakan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu dan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Minggu hari ini kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan dalam proses pemulihan kesehatan kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang memulihkan saudara-saudara kami ini. Keluarga dengan setia mendampingi, kiranya Tuhan juga memberkati, beri kesehatan dan kekuatan. Juga bagi orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati, menolong dan menyertai dalam kehidupannya. Bagi anak-anak kami dan cucu-cucu kami ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dan menolong dalam setiap hidup dan kehidupannya di dalam masa tumbuh kembangnya. Terlebih bagi mereka yang duduk di bangku sekolah, yang saat ini telah menyelesaikan tugas akhir dan saat ini akan menerima hasilnya, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga boleh menghasilkan buah yang baik sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua. Juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif bijaksana. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dan dampak ekonomi yang ditimbulkan, kiranya para pemimpin kami Tuhan boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu dan dampak ekonomi boleh juga teratasi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan medis dan juga saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati, menolong, menyertai dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap boleh bekerja dengan sehat, selamat, semangat, dan boleh mengabdi karena cinta kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia ini, terkhusus di GKJ Demak Ijo. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati setiap pelayanan yang kami kerjakan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan tulus, dengan sebaik-baiknya, dan semuanya Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Akhirnya kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Kami percaya Tuhan yang menolong dan menyertai kami semua. Ampunilah untuk setiap dosa dan kelemahan kami. Doa syukur syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, di tengah keterbatasan kita pada saat ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala pemeliharaan dan berkat-Nya dengan menaikkan persembahan syukur yang kita dasari dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
Persembahan kita pada minggu hari ini, baik persembahan mingguan ataupun persembahan yang lainnya, akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing dan dapat mengaturkan ke gereja dengan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja. Atau Bapak Ibu juga dapat mengaturkan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo seperti yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama dan kedua, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini, sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas pernyataan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu dan diberkati olehmu, agar persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkati kami semua yang telah memberikan dengan sukarela, urapilah mereka yang mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya hidup kita ini berharga di matanya. Ia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tangan kasih-Nya senantiasa menolong kita. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam Kristus dan teladanilah cinta kasih-Nya, serta siap sedialah diutus mewartakan damai sejahtera-Nya bagi dunia dan sesama. Marilah dengan bangkit berdiri kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memperbaharui hidup saudara, dan oleh karena penyertaan Roh Kudus, saudara dimampukan untuk terus mewartakan damai sejahtera Allah bagi dunia dan sesama. Amin. Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita, ibadah telah selesai. Marilah kita menutup ibadah pada minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati.